Lu tahu nggak di Filipina ada makanan sampah? Yes, makanan yang dipungut dari tempat sampah, dipilah-pilah, dimasak lagi, terus dimakan. Nah, kalau di Filipina namanya pakpak tuh. Jadi dalam bahasa Tagalog, pakpak ini artinya menepuk debu. Ya artinya ngebersihin, dibersihin lah, pak-pak, dipak-pak gitu loh. Jadi buat banyak orang miskin di Filipina, saking miskinnya itu terutama di Manila, di kota-kota besar tuh, mereka tuh makannya kebanyakan makan pak-pak karena nggak mampu buat beli makanan yang benerannya. Kesian juga ya. Biasanya nih ya yang dipungut itu sisa ayam, sisa nasi, sisa burger. Jadi mereka itu banyaknya ngumpulin dari banyak restoran-restoran fast food tuh biasanya. Kalau di Filipina yang paling terkenal fast foodnya itu namanya Jollibee. Nih fast food lokalnya Filipina. Dikumpul itu sisa nasinya, sisa ayam, sisa burger. Nah akhirnya setelah dikumpulin, dimasak ulang. Dipilah, dicuci, direbus, digoreng lagi, baru dimakan. Nah harga pak-pak ini juga murah banget. Per porsinya nih ya, pak-pak ini dijual cuma 5-10 peso. Kurang lebih ya 1.500 sampai 3.000 perak lah. Murah banget. Lo bayangin, dengan duit 3.000 perak, lo bisa makan ayam. Ya kalau beli makanan baru kan nggak bisa 3.000 makan ayam. Jangankan 3.000 makan ayam, 3.000 makan nasi juga susah. Ya singkatnya sih orang-orang ini bukan dia doyan makan pak-pak, tapi karena emang nggak ada pilihan aja. Contohnya di kawasan kumuh yang padat macam di Tondo, Manila tuh, kawasan Tondo namanya, penghasilan mereka itu perharinya paling kurang lebih sehari 20.000. Ya kalau sehari 20.000 butuh makan 2 kali, ya makan pak-pak udah paling bener. Gimana lagi? Ya kalau buat kita kan pasti menjijikan, tapi buat mereka ya ini mau nggak mau. Kalau ngomongin resiko kesehatan ada apa enggak? Ya jelas ada resiko kesehatannya. Meskipun udah dicuci, udah direbus, udah dimasak ulang, tetap aja ada resiko kesehatannya. Ya karena lu ngomong makanan yang udah dibuang ke tempat sampah, bisa aja udah terkontaminasi bakteri-bakteri kayak salmonella kan begitu. Bisa kena jamur juga, bisa kena E. coli juga, kan bahaya. Ya mungkin kalau lu seger buger makan pak-pak masih kuat, tapi kalau lu anak-anak kecil atau lansia, itu kan sistem imun lu mungkin nggak sebagus orang-orang yang lagi fit, yang lagi prime gitu ya. Ya kalau mereka sih bilangnya nggak apa-apa, aman, perut kita udah kebal kok. Ya cuman ya sebenarnya bukan kekebalnya, lebih karena ya gimana lagi. Ya sebenarnya pemerintah Filipina udah berkali-kali nih mencoba melarang praktik jual beli pak-pak ini, cuman ya akhirnya pas zaman Covid kemarin karena super emergency, super urgent gitu ya, akhirnya pak-pak ini mulai dimakan lagi sama orang-orang yang memang membutuhkan. Ya karena kan zaman Covid kemarin tuh banyak orang kena PHK, jadi miskin segala macam. Jadi ya mau nggak mau pak-pak ini jadi salah satu opsi yang cukup diminati. Nah pak-pak ini sebenarnya penanda betapa jauhnya nih jarak antara si kaya dan juga si miskin. Lu bayangin, ada orang super kaya yang sekali makan 1 juta, ada juga orang yang sekali makan 3.000 perak makan pak-pak. Dan kalau ngomongin pak-pak ini bukan cuma di Filipina doang. Di Indonesia pun gue pernah nonton tuh ada vlognya. Di Bantar Gebang ada juga makanan semacam pak-pak kayak begini. Jadi makanannya dari tempat sampah juga dipilah-pilih, dimasak ulang, ya pak-pak juga kan.